아니에요. Balik lagi bercerita. Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Di video kali ini kita akan lanjutkan film Agent Kim Reactivated episode ke-6 yang benar-benar menyajikan ketegangan klimaks yang luar biasa seru dan sangat menegangkan. Untuk episode sebelumnya, bisa kalian temukan link lengkapnya di kolom deskripsi ya. Sebelum mulai, yuk dukung dulu channel Cerita Singkat dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya. Kalau sudah, yuk langsung kita gas. Kisah di episode ke-6 ini diawali dengan kilas balik sebuah misi pengamanan tidak resmi pada tahun 2006 di Hotel Tahun Pulau Jeju. 고객님, 제가 알려드릴 수 없습니다. Pihak intelijen mendapatkan informasi bahwa putri bungsu Presiden Amerika Serikat akan berlibur ke Jeju dan menjadi target penculikan oleh kelompok teroris. Karena sang putri menolak pengawalan resmi demi privasi, para agen ditugaskan memberikan pengawalan rahasia dan menyewa kamar tepat di bawah kamarnya. Kim nampak kesulitan mendapatkan kamar untuk dirinya, karena di kamar bawah ternyata sudah ditempati oleh Jin Chol yang memutar musik rock sangat kencang, sampai mendapat komplain dari Hansu, yang ternyata juga sudah menempati kamar di sisi atas. Cerita kemudian berpindah di saat ketiga agen ini berkumpul di sebuah rumah makan subtradisional. Jin Chol dan Hansu datang dengan penampilannya yang sangat mencolok, memicu perdebatan konyol di antara mereka tentang penyamaran dan pakaian. Hansu dan Jin Chol bahkan terlibat pertengkaran kekanak-kanakan hingga saling melempar ejekan fisik. Kim berusaha melerai mereka, tapi nampaknya sia-sia. Mereka berdua akhirnya menyelesaikan masalah dengan bertarung di luar restoran. 너나 내 발목 무식? 얘는 솔직히 북에서 빡세게 훈련이라도 받은 거 인증해. 금지라고. 정말 확실합니까? Kembali ke masa kini, Minji yang kelelahan di pinggir jalan raya mencoba menghentikan sebuah mobil mewah yang lewat. Tanpa ia ketahui, mobil tersebut dikendarai oleh Ketua Ju yang langsung tersenyum licik dan menganggap kedatangan Minji sebagai keberuntungan yang luar biasa untuk dijadikan sandera baru. Sementara itu, Sang A mengirimkan pesan ke handphone Kim, memberitahukan kalau kendaraan yang membawa Minji terdaftar atas nama perusahaan milik Ketua Ju. Tidak lama kemudian, Hansun berhasil menemukan keberadaan Kim dengan mengendarai motor butut yang dia beli dari nenek tua di episode sebelumnya. Kim dan Hansu yang berboncengan motor melaju kencang menuju lokasi Minji setelah mendeteksi sinyal GPS handphone Minji yang mengarah ke villa Gunung Musu. Minji dibawa ke villa mewah Ketua Ju di Gunung Musu. Setibanya di sana, Ketua Ju memerintahkan pelayannya untuk mengganti pakaian Minji dan membawanya ke ruang kerja. Minji sempat mencoba menelepon ayahnya secara diam-diam, namun aksinya langsung digagalkan oleh asisten Ketua Ju. Di ruang kerja, Ketua Ju menginterogasi Minji tentang apa yang terjadi di gudang pendingin. Meski Minji berpura-pura kehilangan ingatan akibat hantaman batu bata oleh Haeri, Ketua Ju menyadari bahwa gadis itu berbohong. 기억을 차리고 보니까 냉동창고였어요. Minji memohon untuk meminjam ponsel agar bisa dijemput ayahnya, namun Ketua Ju menolak dengan dingin dan menegaskan bahwa karena Haeri telah mencoba membunuhnya, ia sebagai seorang ayah harus mengambil tindakan tegas untuk melenyapkan Minji demi melindungi putrinya sendiri. 하시는지 잘 모르겠어. Minji sempat berusaha kabur, tetapi para pengawal Ketua Ju langsung membawanya masuk kembali ke dalam ruangan.
Ketua Ju kemudian bersiap-siap untuk menyuntikkan cairan racun ke tubuh Minji. Tapi tiba-tiba, suara bel villa terdengar berbunyi. Di luar villa, pasukan intelijen taktis pimpinan Direktur Kang Gukchul sudah tiba, dan mereka terpaksa menerobos gerbang villa menggunakan 3 kendaraan milik mereka. Direktur Kang langsung menodongkan pistolnya ke seorang penjaga dan meminta agar Minji berserahkan kepada mereka. Di dalam rumah, Ketua Ju yang mendapatkan laporan dari pengawalnya terkejut dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan Minji di ruang bawah tanah. Sementara itu, Ketua Ju yang mulai panik segera menghubungi Wakil Menteri Keamanan Nasional setempat untuk meminta bantuan. Pasukan intelijen mulai menggeledah seisi villa mewah tersebut. Direktur Kang mendatangi ruang kerja Ketua Ju, mencurigai keberadaan kursi kosong di hadapannya yang menandakan baru saja ada tamu di sana. Direktur Kang meminta agar Minji diserahkan, namun Ketua Ju tetap bersikap tenang dan bermain aman. 별걸 다 하시네. 나란 일하는 분들이랑 그러니까 똥인지 된장인지 구분이 안 되지. Kemarahan Direktur Kang sempat memuncak. Di saat yang sama, Kim dan Hansu berhasil menyusup masuk ke dalam villa. 깔려 있어. 공 없습니다. 시야에도 없습니다. Namun di luar villa, Nam, asisten Ketua Ju mulai melumpuhkan anggota intelijen itu satu persatu dengan alasan kalau mereka menyusup ke dalam properti milik pribadi. 어떡하냐? 뭐 어차피 순서 양쪽 다 민지를 노리고 있는 상황이야. 우리까지 하면. Di tengah ketegangan antara Ketua Ju dan Direktur Kang, Wakil Menteri Keamanan Nasional menelepon Direktur Kang dengan sangat marah karena telah menerobos properti pribadi warga sipil tanpa izin dan memerintahkannya untuk segera menarik mundur seluruh pasukan intelijen. Terpaksa, Direktur Kang membatalkan penggeledahan dan pergi. Sementara Sang A bersama dengan agen pemilik laundry tetap menyelinap mencari Minji ruangan demi ruangan. 공무원이란 인간이 돈을 얼마나 Direktur Kang segera menaiki mobilnya dan mulai keluar dari villa tersebut. Namun beberapa mobil nampak berpencar dan anggotanya tetap mengamati pergerakan di villa itu dari jauh, sementara Direktur Kang sendiri pergi menemui Sang A dan partnernya. Di luar dugaan, Sang A ternyata sudah berhasil mendapatkan Minji yang keluar dari dalam mobilnya. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik ketika Sang A dan agen pemilik laundry beraksi untuk menemukan keberadaan Minji di ruang basement villa. Dengan bekerja sama, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan para penjaga dan akhirnya menemukan Kim yang terikat di kursi. Mereka lalu menyelinap untuk membawa Minji kembali ke dalam mobil. Balik ke masa kini, Direktur Kang kemudian mengambil alih membawa Minji ke dalam mobilnya. Situasi semakin menegangkan saat Minji dibawa pergi oleh Direktur Kang dan agen taktisnya menuju markas besar intelijen. Di dalam mobil, Minji yang merasa terancam meminta mereka untuk segera menghubungi ayahnya. Namun salah satu agen wanita berusaha menenangkan Minji dan langsung membiusnya sampai pingsan. Di sisi lain, Kim secara senyap melumpuhkan para agen yang sedang mengintai villa Ketua Ju satu persatu. Kemudian, menginterogasi salah seorang agen di situ yang akhirnya mengungkapkan kalau Minji dibawa ke markas besar. Kim segera membajak mobil mereka dan menghubungi Direktur Kang melalui radio telekomunikasi mereka. Kim memperingatkan Direktur Kang Gukchol dengan ancaman mematikan bahwa ia akan menghabisi siapapun yang berani menyentuh seujung kuku putrinya. Direktur Kang tidak gentar.
dan menantang Kim untuk menyerahkan diri secara sukarela ke markas jika ingin melihat putrinya selamat. 이렇게 하는 게 맞나 싶어. Sementara itu, agen pemilik laundry yang ikut menyekap Minji mulai didera rasa bersalah karena telah memanfaatkan anak kecil sebagai sandera. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang agen profesional, bukan sekadar pemilik laundry. Di saat yang sama, Jinchol balik ke markas miliknya untuk mengambil persediaan senjata berat miliknya. Di situ, terjadi momen kocak ketika dia kaget karena sudah ditunggu oleh istrinya yang memegang pisau militer karena curiga suaminya tidak pulang berhari-hari. 살림 차렸나 싶어서 와봤지. Jinchol dengan kocak memberikan hormat militer, beralasan sedang membantu melacak penculikan Putri Kim. 그럼 지금부터 외박에 대한 변명. 아, 근데 김 부장 딸이 납치가 됐대 글쎄. 저기 뭐야? 다민이를 입에 담을 수도 없는. 도와주러 갔다가 물에 빠져. Istrinya pun mengizinkannya pergi dengan syarat membelikan tteokbokki keju tingkat kepedasan 2 sepulangnya nanti. 진짜 죽을 뻔했다. Setelah istrinya pergi, Jinchol langsung membuka pintu rahasia di lantai markasnya dan turun ke sebuah ruangan gudang senjata. 잘 지냈니? 응? 누굴 데려갈까? 응? 누굴 데려갈까? Jinchol segera mengambil beberapa senjata berat seperti bazooka dan senapan mesin M249 untuk bersiap melakukan kunjungan lapangan. 알겠습니다. Direktur Kang dan timnya akhirnya tiba kembali di markas besar intelijen. Direktur Kang memerintahkan untuk membawa Minji ke dalam ruang interogasi khusus dengan pengamanan tingkat tinggi. Dengan mengejutkan, dari kolom mobil Direktur Kang keluarlah Hansun yang selama ini ternyata bersembunyi dengan berpegangan di bawah mobil milik Direktur Kang. Direktur Kang segera menetapkan status siaga darurat dan menambah dan memperketat penjagaan dengan menambah pasukan bersenjata lengkap untuk berjaga di markas intelijen. Sementara di parkiran, Hansun berhasil mendapatkan kartu akses dari salah seorang penjaga yang ia lumpuhkan. Akhirnya, Hansun yang berhasil masuk ke dalam markas yang sudah dijaga ketat, secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita pembersih cleaning service. Dengan terpaksa, Hansun harus mengikat si wanita malang itu. Hansun kemudian menyelinap melalui saluran udara sampai ke ruangan mesin markas tersebut, lalu menggunakan peralatan seadanya yang didapat dari cleaning service. Ia berusaha untuk membuat korslet mesin generator di situ pakai botol air, lalu melanjutkan mencari ruang interogasi. Sementara di ruang interogasi, Minji mulai tersadar dari pingsannya. Melalui pengeras suara dan rekaman kamera, Direktur Kang mengkonfrontasi Minji dengan kenyataan pahit bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang mantan mata-mata legendaris dari utara yang sangat ditakuti. 잘 들었도 어마무시하게 유명한 간첩이었어. 그래서 근데 니네 아빠가 갑자기 사고를 쳤네. 그놈의 딸내미 참. 바로 너 때문에. 때문에 아주 상황이 곤란해졌어. 그래서 무슨 작당을 벌이는 거지. Minji yang terkejut setengah mati membantah keras dan meyakini ayahnya hanyalah pegawai bank biasa. 내가 걔랑 싸웠는데 Direktur Kang menjelaskan bahwa kemunculan kembali Kim telah memicu kedatangan asasin berbahaya dari utara dan memaksa agar Minji menceritakan semua persekongkolan antara ayahnya dan ketua Ju. 애들 싸움 때문이었다. Minji yang terpojok akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya
tentang perselisihannya dengan Hyeri hingga ia pingsan akibat hantaman batu bata. Gak lama kemudian, Wakil Menteri Keamanan Nasional tiba di markas, membuat Direktur Kang memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan Minji ke ruang isolasi yang lebih tersembunyi. Hansun yang mulai kelelahan di dalam saluran udara melihat Minji dibawa ke ruang isolasi. Di dalam ruang isolasi, Minji tiba-tiba mendengar suara Hansun dari langit-langit. 민지야, 여기 위쪽. 한수 삼촌이야. Hansun segera membuka ventilasi di langit-langit, kemudian membantu Minji memanjat ke atas untuk melarikan diri. Sementara itu, Direktur Kang menghadapi kemarahan Wakil Menteri Keamanan Nasional yang murka karena tindakan gegabahnya menyatroni properti sipil. 찾느라 눈이 완전히 돌아 있거든. Direktur Kang bersikeras membela diri bahwa Kim sangat berbahaya dan harus segera diamankan. Di dalam saluran ventilasi, Minji mengonfirmasi kebenaran masa lalu ayahnya kepada Hansu. Hansu menjawab dengan lembut bahwa ayahnya memang pernah menjadi mata-mata, namun sekarang ia hanyalah seorang ayah biasa yang sangat menyayanginya. 알고 있었어요? 내 아빠는 아니야. 이제 미안한데. Sesaat kemudian, seluruh aliran listrik markas padam akibat sabotase kelistrikan di ruang generator, membuat kepanikan para agen intelijen di markas itu. 왜요? Hansu dan Minji berhasil mencapai pintu keluar ke area parkiran. Namun mereka langsung dikepung oleh Direktur Kang dan pasukan taktis bersenjata lengkap. 아저씨. 선물이라는 게 너였냐? Hansun berbisik kepada Minji untuk bersiap berlari sekencang mungkin ke arah pintu darurat pada hitungan ketiga. Dan Direktur Kang memerintahkan anak buahnya untuk menembak Hansun, tapi harus membiarkan Minji tetap hidup. Di saat yang kritis itu, tiba-tiba terdengar suara musik rock dari ruangan sebelah. Jinchel tiba di lokasi dengan membawa senjata berat dan langsung menembakkan bazooka membuat dinding bolong. Jinchol kemudian menggunakan mobilnya langsung menerjang masuk, melemparkan bom asap dan flashbang, membuat pasukan yang mengepung mereka berantakan. Jinchol kemudian keluar sambil menembakkan senjata mesin ke arah para tentara. Hansun dan Minji berusaha masuk ke dalam mobil, tapi sialnya pintu mobil itu masih terkunci dari dalam. Mereka mulai terpojok ketika Direktur Kang menyadari bahwa Jinchol hanya menggunakan peluru hampa demi menghindari jatuhnya korban jiwa di kalangan para tentara. 그렇다고 후배들을 죽일 수는 없잖아. 자, 도전을 하자고? Terpojok tanpa amunisi asli, Jinchol akhirnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Mereka keluar dengan perlahan di bawah todongan senjata lengkap begitu banyak pasukan. 나갈 테니 쏘지 마라. 물에 빠졌던 거. Direktur Kang tersenyum puas mengira dirinya telah menang dan memerintahkan untuk membawa Minji. Namun tiba-tiba, suara Wakil Menteri Keamanan bergema, memerintahkan mereka semua untuk menjatuhkan senjata mereka. Rupanya, Kim berhasil menyusup dan menyandera Wakil Menteri Pertahanan itu menggunakan kawat tajam yang melilit lehernya. Episode ini pun ditutup dengan Kim yang menatap putrinya sambil mengajak putrinya untuk segera pulang. Wah, menegangkan banget ya guys. Menurut kalian, apakah Kim berhasil menyelamatkan Minji dan sahabatnya dari markas besar itu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini.
Sampai jumpa di video seru berikutnya.